Halo, halo, selamat sore. Kembali lagi ngobrol sama gue Zulfikar Hasan. Kalau lo tanya lagi ngapain, ya seperti inilah kehidupan pengangguran pada sore hari, ngopi-ngopi. Kalian kalau yang suka ngopi, boleh ngopi. Ngopi. Bukan kopi sih, susu. Halo, ya seperti biasa. Gue lagi suka baca buku ini Think and Grow Rich punyanya Napoleon Hill. Terus eh kita di sini mau bacain ini bagian seri awal-awal ya, Motor Ford V8, Motor Ford V8 yang mustahil. Ketika Henry Ford, tahu kan? Henry Ford. Henry Ford itu orang yang bikin mobil Ford gitu, mobil Eropa. Untuk memproduksi motor V8-nya yang terkenal itu, dia membuat sebuah mesin 8 silinder yang dicor dalam satu blok. Ford menyuruh para insinyur untuk membuat desain mesin tersebut. Mereka menggambarkan desainnya di atas kertas, namun mereka sependapat bahwa mengecor mesin 8 silinder dalam satu blok mustahil dilakukan, katanya. Ford berkata, buat mesin ini. Tapi sahabat mereka, itu mustahil, kerjakan, perintah Ford. Jangan jangan berhenti sampai kalian berhasil, berapapun waktu yang diperlukan. Jadi para insinyur itu bekerja 6 bulan lalu. 6 bulan berlalu, tak ada yang terjadi. 6 bulan lagi berlalu dan mereka masih belum menghasilkan apa-apa. Para insinyur mencoba setiap rencana yang bisa dibayangkan untuk melaksanakan perintah itu. Tetapi kelihatannya perintah itu tak masuk akal, mustahil, katanya. Di penghujung tahun, Ford mengecek pekerjaan para insinyur dan mereka kembali memberitahu bahwa mereka tidak bisa menemukan cara melaksanakan perintahnya itu. Kerjakan lagi, kata Ford. Saya ingin mesin itu dan saya akan memilikinya. Mereka bekerja lagi dan kemudian bagaimana terkena sentuhan sihir rahasia itu terungkap. Tekad Ford sekali lagi menang. Henry Ford sukses karena dia memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kesuksesan. Salah satu prinsip itu adalah keinginan mengetahui dengan jelas apa yang Anda inginkan. Ingat terus kisah Ford ini saat Anda meneruskan membaca buku ini. Cermatilah kata mengungkapkan rahasia pencapaian yang mengagumkan. Jika Anda melakukannya, jika Anda bisa mengenali prinsip-prinsip yang telah menjadikan Henry Ford kaya itu, Anda mungkin akan menyamai berbagai pencapaiannya dalam hampir setiap profesi yang cocok dengan Anda. Komentar: bagaimana pembaca mungkin menafsirkan tindakan-tindakan Ford itu sebagai keras kepalaan belaka? Editor akan menegaskan bahwa Ford hanya menggunakan sebuah teknik yang telah menjadi bagian dari perencanaan strategi dalam banyak industri, termasuk industri dirgantara, komputer, obat-obatan, militer. Ketika sedang menunjukkan prospek jangka panjang yang besar dan rumit, para perencana
tahu bahwa beberapa titik sepanjang pelaksanaan proyek tersebut mereka akan membutuhkan komponen-komponen yang sebelumnya tidak ada. Fakta bahwa awalnya tidak ada cara untuk pindah dari A ke B tidak menghentikan mereka. Banyak bagian dari prospek tersebut yang dapat mereka mulai saat itu. Mereka berdiskusi bahwa eh, pada saat mereka mencapai titik di mana mereka akan membutuhkan sebuah teknologi dan peralatan baru, mereka akan menyelesaikan masalah tersebut dengan membuatnya, dan berulang kali mereka terbukti benar. Kesimpulannya, tekniknya adalah mengetahui dengan jelas apa yang ingin Anda capai, yakin pada kemampuan Anda, dan melakukannya, dan tetap gigih sampai Anda mencapai tujuan Anda. Jadi, ketika ketika penyair terkemuka Inggris William Haley menuliskan kata visionernya, "Aku adalah penguasa takdirku. Aku adalah aku adalah kapten jiwaku dan pastilah setelah memberitahu kita bahwa alasan kita menjadi penguasa takdir kita, kapten jiwa kita adalah bahwa kita memiliki kekuatan dan mengobrol pikiran-pikiran kita. Ia pasti telah memberitahunya kepada kita karena dengan suatu cara otak kita menjadi magnet yang menarik pemikiran-pemikiran yang dominan untuk kita simpan dalam benak kita, seolah benak yang termagnetkan itu menarik kekuatan-kekuatan orang-orang dan kondisi-kondisi kehidupan sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang mendominasi kita. Dia pastilah telah memberitahu kita bahwa sebelum kita dapat mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar, kita harus memagnetkan pikiran kita dengan keinginan yang sangat kuat untuk menjadi kaya, bahwa kita harus menjadi sadar uang sampai keinginan akan uang itu membimbing kita untuk menciptakan rencana-rencana pasti yang memperolehnya. Akan tetapi sebagai seorang penyair, Hadley menyatakan sebenarnya kebenaran besar ini adalah bentuk puisi, sehingga orang harus mendapatkan makna filosofis di balik kata-katanya. Sedikit demi sedikit kebenaran tersebut membuka dirinya sampai saya tahu pasti bahwa prinsip yang digambarkan dalam buku ini memegang rahasia dan cara menguasai takdir ekonomi kita. Jadi intinya kalau ngambil dari syair tadi sama Ford, kita ambil kesimpulan dari yang Fordnya dulu. Jadi kesimpulan dari si Ford ini itu bahwa sebetulnya kita seringkali terlalu dini mengatakan mustahil. Bahkan kemustahilan itu tuh ya seharusnya tidak pernah dikatakan gitu. Sedangkan kenapa? Karena kemustahilan tadi itu tuh sebetulnya akan tercapai gitu. Pasti akan tercapai kalau kamu akan terus mengejar itu gitu. Jadi hmm, ya, jadi nggak yang andaikan si Ford itu tuh menyerah ketika dia ngomong ke apa ke pekerjaannya, oh ini mustahil dilakukannya, oh ya udah andaikan saja. Yang Ford lakukan itu seperti itu, mungkin sampai sekarang dia tidak akan pernah kaya sampai mati. Jadi ya dengan kisah Ford ini tuh seharusnya kita tahu bahwa kemustahilan itu hanya datang kepada orang yang mengatakan itu adalah mustahil atau meyakini itu adalah mustahil. Kemustahilan itu ya jangan terlalu cepat mengatakan mustahil aja sih, bahwa hmm, dengan hanya sedikit tekanan atau dengan
kita terus fokus terhadap satu hal dan terus menerus, ya Ford mendapatkannya hingga dia menciptakan keajaiban P8, mesin P8 dalam yang mungkin pada saat itu hal yang tidak mungkin terjadi, tapi ternyata pada kenyataannya sekarang ya ada mesin P8 itu ada sekarang yang dulu dikatakan mustahil tadi. Kenapa? Karena dia terus fokus terhadap apa yang menjadi apa yang dia mau. Sekarang bahkan orang-orang terlalu banyak ketika ditanya atau ketika dia menanyakan diri dia sendiri apa gitu yang dia inginkan, ya bingung. Bahkan orang-orang tidak tahu apa yang mereka inginkan. Bisa dibayangkan oleh betapa rumitnya itu. Ya, betapa rumitnya itu. Bahwa kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu mau. Terus ya oke lah, misal tahap pertama bahwa kamu harus tahu apa yang kamu mau. Terus tahap keduanya ya kamu harus mengejar itu, dan jangan sampai satu kata pun keluar dari mulutmu kata mustahil. Karena ketika kamu sudah menciptakan kemustahilan itu di kepalamu, maka ya sudahlah, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Yang terjadi hanyalah ya sudah. Yang terjadi hanyalah kamu sebagai jadi yang manusia biasa aja gitu. Bisa dikatakan kurang sukses. Ya walaupun definisi sukses itu sendiri ya jauh ya beda-beda gitu. Orang-orang punya definisi suksesnya masing-masing. Ada yang hidup dia cukup itu sudah disebut sukses. Mungkin dia tidak minta-minta ke orang itu juga disebut sukses. Ya memang beda-beda ukuran. Kita lagi ngomongin sukses pada umumnya lah. Pada definisi kaya gitu. Anggap misal kalau di Indonesia orang yang sudah memiliki 1 M itu menjadi orang terkaya 1% orang kaya gitu kalau nggak salah kayak gitu ya. Berarti si kaya ini atau si 1% ini tuh kamu udah termasuk menjadi orang kaya gitu. Harapannya ketika kamu mengejar sesuatu, intinya jangan satu kali pun kamu punya pemikiran atau perkataan mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Selagi tidak ada waktu yang ditentukan, itu masih mungkin. Kecuali kamu bilangnya membuat rumah selama 5 menit gitu. Itu ya tidak mungkin. Yang penting tidak ada batasan waktu. Kamu tidak menyimpan harus tanggal sekian harus dalam 1 jam gitu. Itu berarti ya tidak mungkin. Jadi jangan liputi waktu aja. Selagi tidak ada waktu yang membatasi, kamu punya kemungkinan mengejar atau melakukan atau mewujudkan apa yang kamu inginkan itu. Intinya kayak gitu sih. Thank you.